saya ya, destiny saya tuh di situ. Yang orang lain tuh nggak bisa lakukan, aku bisa lakukan. Aku idenya aneh-aneh loh. Dengar bunyi gemeresek daun-daun ilalang kan, kalau kita suka ke sawah kan, ke ladang itu kan banyak ladang lahan-lahan tidur. Jadi di situ kan lahan yang terlantar itu ditumbuhin ilalang atau semak-semak. Nah, ketika angin datang, kedengaran bunyi kremesek, kresek gitu kan. Dari bunyi kresek itu aku dapat ide loh. Dapat idenya apa? Satu hari aku akan bikin ramuan dan aku akan siram tanaman kentang atau jagung. Bukan kentang atau singkong. Nah, nanti ketika aku goreng singkong, nanti singkongnya itu bisa renyah, atau ramuan itu nanti aku treatment ke tanaman padi, nanti berasnya itu ketika dimakan akan crispy, renyah gitu. Nah, ide-ide seperti itu yang aku nanti pulang ke Palangkaraya, aku buat di Palangkaraya, nanti diuji di laboratorium, di treatment beberapa kali, hasilnya benar nggak, nyata nggak. Terus juga aku mau masukin padiku ini, aku nggak mau hanya sekedar hasilkan padi organik, tapi ada nilai plus di situ. Jadi aku masukin ramuan apa, omega 3 itu masuk dengan penembakan partikel dari probiotik tadi. Jadi beras ini nih, jadi kalau Mbak lino atau rematik, makan aja beras ini, nasi yang dari EKD ini. Nanti setelah makan, beberapa kali makan, itu lino-linonya hilang. Kenapa? Karena ada kurkuminnya di situ. Jadi kurkumin itu untuk Parkinson, terus untuk pegal lino. Kurkumin bukannya ini ya, apa kayak sirup vitamin. Temulawak. Tapi senyawa kurkumin itu dia bisa membantu mengatasi Parkinson, terus radang sendi, pegal lino, rematik. Dengan jadi orang sakit tanpa harus beli obat, dengan makan nasi. Kalau mual-mual gitu, sering misalnya mual-mual kan berarti ada di lambung gitu. Apakah itu ramuannya juga bisa? Karena ada suntikan probiotik di situ. Jadi dia kan kuncinya itu kan tadi di metabolisme. Makanan itu salah satu faktor pemicu kita macam-macam penyakit. Nggak makan kita masuk angin juga itu pemicu juga. Tapi kebanyakan makanan dari makanan. Jadi makanan ini harus kita perhatikan. Jadi kita punya ramuan, produk dari EKD itu entah dia berupa jamu tetes, beras, sayur, dan lain sebagainya, itu semuanya ada unsur penyembuhan dan pengobatan di situ. Tapi idenya dari alam juga ya? Dari alam. Kenapa kurkumin dipakai gitu di situ? Apakah di situ dulu pernah nenek teringat gitu, oh nenek dulu suka masak ini? Nenek saya. Nah, jadi kurkumin itu ditanam di padi ini? Maksudnya Bukan, gimana? jadi Gimana gini. Fermentasinya. Korelasinya gimana? Jadi kan gini, ini ramuan. Jadi kalau kita bisa sih nanam, kata Mbak kan tadi kan, nah kan kalau di Jawa ini kan orang nanam pandan wangi itu kan dulunya ceritanya. Kalau coba cium, ada nggak aroma kurkuminnya di situ? Ada kan? Ada. Ini pupuk ya? Pupuk. Iya. Ada kan wangi. Pernah nggak cium bau pupuk sewangi ini? Oh iya, jadi pupuk ditanam di pupuk ini ke padi itu. Ke padi. Jadi kita tuh nggak usah metik, nggak usah bikin ambil kurkumin lalu diparut diminum. Kayak nenek saya tuh kan selalu kasih saya jamu bubuk. Tapi kalau begitu kan rutinitas kita sekarang kan mau serba cepat kan, serba praktis. Nah, kepraktisan itu kita masukkan karena tiap hari kita makan nasi kan. Nah, tanpa sadar, walaupun kita lupa minum jamu tadi, ini karena sudah ada kurkuminnya di sini. Sudah terkontaminasi kurkumin. sudah ditreatment di sini. Iya. Jadi kurkumin itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi melalui penembakan partikel. Jadi teknologi nenek moyang dulu tuh sebenarnya canggih. Nggak ada yang baru sebenarnya di bawah matahari ini. Ngulang dari yang lalu-lalu. Kata orang ini siklus ya. Jadi siapa bilang teknologi yang ke depan itu yang serba modern itu dianggap itu yang terbaik? Enggak. Justru teknologi nenek moyang kita yang paling super canggih aku pikir. Coba bayangin dengan probiotik
akan mengubah segala-galanya. Makanya dengan kondisi dulu belum ada kemajuan, mereka bisa bertahan hidup. Wah, Terus suatu makanya hari. sampai Umurnya lebih panjang. 102 tahun meninggal pun dalam keadaan duduk. Iya. Waktu tidur nggak ada yang mengeram sakit. Dan gigi pun nggak ompong. Iya, iya. Iya, jadi Nah. itu cerita hidup yang Kisah unik, hidup, ya. kisah hidup yang menarik yang bisa Berbagai kecelakaan justru hal-hal yang menyakitkan itu yang mengubah hidup kita. Memori hilang, berat loh. Makanya kalau saya lihat ada anak-anak ya diajarin ibu, orang tuanya berjalan, aduh saya bilang jangan dipaksa. Saya pernah lumpuh 2 bulan. Yang namanya belajar berjalan itu berat sekali. Kenapa ya masih sakit? Wah, ngangkat, membalikkan tubuh itu aja nggak mampu saya, sampai berkeringat, butir-butir keringat tuh besar. Berjuang untuk hidup karena aku pikir sebenarnya kalau aku mau menyerah, udah Tuhan panggil aja aku pulang. Tapi waktu itu aku selalu berkata, setiap aku mengalami sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan, yang hampir merenggut nyawa, aku bilang aku tidak boleh mati, aku tidak boleh mati. Waktu saya kena cacar, itu yang kena juga kasusnya seperti saya karena cacarnya itu ganas banget waktu itu meninggal dalam waktu 24 jam, nyawanya nggak bisa selamat. Tapi aku nggak punya dapat obat karena dokter tutup karena waktu itu mau libur cuti Panas bersama. tinggi ya. Panas sekali sampai saya tuh nggak bisa secepat itunya keluar. Mau kayak monster, temanku nggak berani datang loh. Sampai dokter yang merawat aku bilang kesembuhanmu hanya 60%. Nanti bolong-bolong itu nggak akan pulih. Ini semuanya bolong, semuanya kuku, saya pun juga. Tapi saya cepat, saya pikir, saya selalu bilang saya nggak boleh mati. Tapi waktu itu yang cacar sendiri atau yang nolong ibu bisa? Saya bikin ramuan. Mau bikin sendiri. Bikin ramuan. Tapi satu hal, sebelum saya bikin ramuan karena saya panas sekali kan. Saya selalu bilang saya nggak boleh mati, saya nggak boleh mati. Jadi itu ya apa? Kekuatan itu, Hipnosis, self hypnosis. Iya. Hipnosis. Saya nggak boleh mati sebelum saya menolong orang lain. Kalau saya sembuh, saya akan membuat ramuan sebanyak-banyaknya akan menolong orang. Gitu. Itu banyak Tapi kesaksian. waktu yang waktu kecelakaan itu kan parah sekali ya. Terus itu bagaimana untuk yang prosesnya sedikit gimana? Wah, waktu itu kan saya ini kan luka dari Iya. lutut sampai ke jari-jari, itu bernanah terus sampai sampai dipotong 2 kali, pernah digunting. Saraf saya nggak jalan karena tendon saya udah mati, udah terburai-burai begitu. Daging-daging saya itu keluar belatung loh sampai saking itu infeksinya. Saya punya rambut, saya ini kan orangnya aneh. Jadi saya waktu saya kena cacar, waktu kaki saya lumpuh, saya buka jendela. Saya buka jendela matahari pagi. Jadi saya buka jendela tirai itu saya ngesot. Saya nggak ngesot kan. Kayak saya ngesot, saya buka tirai. Waktu saya membuka pintu kamar, jendela, saya melihat daun keladi itu diterpa sinar matahari, mengkilat. Ada daun, ada embun yang menetes, dari daun keladi mengkilat. Wah, saya bilang ini dia ramuannya. Jadi saya suruh saudara saya, anak-anak yang tinggal di rumah, coba kamu tolong saya petik daun keladi itu. Ambil ya daun keladi. Saya pikir begini, saya ambil daun keladi, itu kan kok airnya nggak bisa ini kan? Nggak bisa nempel, tapi nggak dia nempel, tapi halus dia gitu. berarti kan dia punya sesuatu yang ajaib di daun keladi. Ada lapisannya, ada lapisan lilinnya. Nah, daun keladinya diambil, saya tempelkan di bagian kaki saya yang sakit, tujuannya untuk menyerap racun. Jadi nanah-nanah, dokter kan selalu korek itu mbak, dikorek, akhirnya infeksi, makin lebar. Ini saya punya cacat. Nah, akhirnya saya nggak mau lagi dibawa ke rumah sakit. Dengan melihat itu, saya pikir ini pasti daun ini bisa menyedot, jadi saya nggak perlu dikorek lagi nih sampai busuk. Ternyata apa? Benar tuh, nanah-nanah racun-racunnya tuh keluar semua, nutup lukanya. Akhirnya lukanya ketutup, saya nggak jadi diamputasi. Tadinya udah nyaris diamputasi. Wah, sudah diukur 48 cm, kaki saya mau dipotong. Sudah disiapin, nggak gila medis itu. Kaki saya itu diukur, ini mau diapain kaki saya bilang gitu. Kakinya mau diambil gergaji, saya pulang. Gila banget kan, mau diamputasi, mau ditindak gitu, mau
potong kaki saya ini. Mau dibuntung. Polisnya sudah tidak berfungsi ya. Mungkin karena tidak ada. Sudah bengkak, bernanah. Kakak saya tuh sampai muntah kalau lihat karena belatung yang keluar. Takutnya jalar gitu ya. Iya, takut menginfeksi Panjang karena sih. tendon saya ini sudah rusak. Tapi pas ditempelin itu memang Nutup. dia menutup sendiri Nutup. itunya lukanya. Lukanya nutup dan saya nggak perlu lagi dikorek. Lumpuhnya itu gimana? Jalan saya paksa jalan. Akhirnya dengan tekad saya nggak boleh mati sebelum saya nolong orang gitu loh. Selalu begitu. Waktu kecil saya kena tifus, mau mati juga sudah ngumpul orang-orang saudara-saudara sudah ngumpul semua, tante-tante, om-om, semua orang dari mana-mana datang ke rumah, udah saya mau mati itu sudah saya didoain. Tapi waktu orang lagi ngumpul, waktu lagi ibadah gitu, saya bangun, saya jalan, orang pada kaget lihat saya karena saya bilang saya nggak boleh mati. Itu padahal lemes badannya, cuman Lemes. tekad. Berapa hari saya nggak bisa jalan, cuman satu kata, saya nggak boleh mati sebelum saya nolong orang. Akhirnya sekarang saya gila-gilaan bikin Bikin ramuan semangat ya. Oke. Makasih Bu. Makasih. Iya.